Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya, dan malam ini kita bersama di Obrolan Budaya, ruang bincang hangat yang mengajak kita semua mengenal dan juga mencintai serta melestarikan warisan budaya Nusantara, khususnya di Tanah Hulondalo, tercinta di Gorontalo. Ya, sahabat budaya, bagi remaja perempuan Gorontalo, adab dan budaya bukan hanya menjadi warisan, tapi ini juga menjadi sesuatu hal yang memperkuat syariat. Ya, sapaan seperti mencium tangan, terus juga menunduk saat berjabat atau menempelkan tangan ke dada ini bukan sekedar sopan santun, menjadi sebuah wujud dari modutu, huyula, dan juga tuoto, nilai luhur yang sejalan dengan ajaran Islam. Melalui Mandala Tadulahu, ya, remaja putri ini diajak menjaga adab, juga menumbuhkan rasa hormat dan juga menjadikan budaya ini juga sebagai sesuatu hal yang bagian daripada ibadah, Ayu, ya. Ya, benar sekali Azhar dan juga sahabat budaya. Dengan begitu ya, apalagi untuk setiap langkah dan juga sikap dari sebagai remaja perempuan itu menjadi cermin keindahan syariat yang tumbuh dari akar budaya sendiri. Iya, betul sekali. Dan juga untuk malam hari ini ya, saya Azhar Yusuf dan saya Ayu Muhammad. Kita akan menemani sahabat budaya tentunya hampir 1 jam ke depan, Ayu, ya. Ya, betul sekali Azhar. Untuk malam hari ini di satu topik yang menarik, penuh makna, dan juga tentunya kental dengan nilai-nilai luhur. Dan juga ini satu hal yang sudah ada dari para leluhur kita, ya, yaitu Memandala Tadulahu, atau juga disebut dengan pemantapan syariat bagi remaja, ya. Iya, benar sekali Azhar. Azhar, saya juga penasaran ya, dari topik yang kita akan bahas pada malam ini nanti bersama kedua narasumber ya, dari Memandala Tadulahu, pemantapan syariat bagi remaja, dan insya Allah juga ya kita sambil menanti juga kedua narasumber kita. Saya tadi dikasih bocoran sedikit ya. Oke, sempat ngobrol-ngobrol dulu ya dengan narasumber kita di malam hari ini. Nanti kita akan lanjutkan ya, Ayu dan juga pemirsa, untuk memperkenalkan nanti para narasumber di malam hari ini. Tetap bersama kami di Obrolan Budaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Dia lubeda to negara
mongolai hak liyo sama. Mongo tato mongo dula ingai ulai to mongo buah sifat liyo amana mo tapi mo ponu umo manguliku Ami mongo ditimoli mongo buah lohu londalo moto hilao umo pio tuangolipu maju laito tuau dilalipatan mongo buah toli kutia dia lu beda to negara wolo mongolai hak liyo sama. Mongo tato mongo dula ingai ulai to mongo buah sifat liyo amana mo tapi mo ponu umo manguliku Bersama saya Ayu Muhammad Ya. dan rekan saya. Saya Azhar Yusuf, kita masih kembali di program obrolan budaya untuk malam hari ini ya. Ya, betul sekali Azhar, dan juga untuk obrolan budaya malam ini sahabat budaya Anda bisa dengarkan di program 4 serta di aplikasi RRI Digital Ya. dan bisa Anda saksikan juga di RRI Net Azhar. Betul sekali ya. Nah, Dan- kita langsung saja untuk perkenalkan narasumber kita di malam hari ini akan membahas topik yaitu Momandala Tadulahu atau pemantapan syariat bagi remaja ya. Yang pertama ini sudah hadir di studio RRI Net Gorontalo ada akademisi Ibu Dr. Indra Dewi Yusuf SAG MPD ya. Ya, assalamualaikum, selamat malam Ibu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian di depan saya ada Ibu Fitria Enlaya MTHI, beliau selaku tokoh agama. Selamat malam Ibu Fitria. Ya, selamat malam Kak Ayu. Iya, ulolo habari. Oh, pio-pio udah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Nampaknya malam ini Azhar ya, cerah kita malam ini ya, dengan Azhar dengan outfit kita ya. Iya, betul sekali. Serasi Iya, juga ya. Mudah-mudahan obrolan Semoga masih budaya terlihat seperti remaja juga ya. mudah-mudahan obrolan budaya kita malam ini ya, dalam membahas Momandala Tadulahu, pemantapan syariat bagi remaja, ini bisa mengedukasi kepada seluruh perompat Iya, di betul. seluruh Nusantara, apalagi dengan ada itu Azhar ya, Apa? pembeatan ya. Iya. Nah, ini Iya. yang akan kita kupas lagi lebih Betul mendalam sekali, ya. ya. Iya. Baik, kita mungkin langsung ke Ibu Dewi dulu ya. Ya.
Ibu Dewi, ini Iya. kita berbicara mengenai pengasuhan soal anak gitu Iya. sebenarnya, ya. Khususnya anak remaja perempuan, ya. Itu kenapa mereka bisa dibilang itu perlu mendapatkan semacam perhatian khusus di masyarakat Gorontalo ini, Bu Dewi? Iya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Judul yang diangkat pada malam hari ini adalah tentang Memandalo Tadulahu. Iya. Ya, tadi Memandalo Tadulahu. Saya boleh artikan dulu kedua, Iya. Boleh. supaya kita ketika kita tidak paham tentang arti dari kedua hal ini, mungkin kita akan terjebak. Betul. Jadi Iya. saya akan artikan dulu dari kedua hal ini. Yang pertama adalah Memandalo, di mana kata dasar Memandalo itu adalah banda. Banda itu artinya anak. Oh, oke. Iya, anak. Kalau bahasa halusnya itu banda itu. Jadi kalau misalnya ada yang menanyakan ngolo wala oli Anda. Jadi berapa anak Anda? Itu bahasa halus Gorontalo, karena leksikal bahasa Gorontalo kan ada yang kasar, ada yang halus. Nah, banda itu adalah bahasa halus dari anak dalam bahasa Gorontalo. Kemudian jadi arti dari Memandalo itu adalah pengasuhan anak. Kemudian kata tadulahu. Nah, kata tadulahu ini terdiri dari dua kata, tau dan dulahu. Nah, tau dulahu itu tahu artinya orang, dulahu itu adalah siang. Jadi diartikan bahwa tadulahu itu orang yang berjalan di siang hari. Nah, pada zaman dahulu, ini perempuan-perempuan di Gorontalo itu mereka boleh berjalan di siang hari hanya dengan syarat memakai bele uto. Oh, oke. Ini sejarah yang dulu yang ditanamkan oleh orang-orang tua kita, bahwa kita boleh, perempuan di Gorontalo Tadulahu ini boleh keluar, yang penting memakai bele uto. Kalau sekarang mungkin sudah diartikan memakai jilbab. Nah, Bele uto sendiri, Ibu Bele Dewi, uto itu kayak seperti cadar ya? Iya, dia memakai batik Ya. yang tinggal kelihatan itu bola matanya. Ya, itu warisan, itu budaya sebetulnya. Tujuannya ya tentunya demi kebaikan bagi perempuan itu sendiri. Apalagi kalau misalnya perempuan mau keluar, diwajibkan dengan didampingi dengan muhrim. Nah, ini warisan budaya Gorontalo yang tentunya sangat baik untuk untuk pribadi dari anak itu sendiri. Demikian. Iya, baik. Ibu Dewi, makna istilah tadulahu ini sebenarnya bagi perempuan Gorontalo tadi sudah dijelaskan juga, ya. Itu benar-benar ada semacam aturan khusus ya bagi para remaja-remaja di zaman dulu, dan semoga ini juga masih terbawa hingga saat ini, gitu ya. Iya. Ya, sangat. Karena zaman dulu itu kan, kalau ibaratnya perempuan di Gorontalo itu, tadulahu di Gorontalo itu sangat dihormati. Makanya kenapa proses adat yang ada di Gorontalo itu lebih banyak ke tadulahu. Dan itu prosesnya dari dia habis lahir sampai dia menikah, itu ada proses adat yang menyertai dia agar dia mampu menghadapi tadulahu, mampu menghadapi perkembangan zaman yang akan dia hadapi nanti. Iya, jadi bekal seperti itu Iya. ya. Oke, baik. Iya, dan tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Dewi juga ya. Saya lebih secara mendalam lagi kepada Ibu Fitria ya. Seperti apa Bu Fitria? Praktik pengasuhan anak perempuan di Gorontalo di masa lalu itu seperti apa? Ya, baik. Sebelumnya saya sapa dulu ya. Iya. Sahabat budaya, selamat malam, dan alhamdulillah sudah hadir dengan saya ini ibu saya, dosen saya, orang tua saya. Alhamdulillah, terima kasih, semoga sehat. Amin, insyaallah. Insyaallah. Apa tadi pertanyaannya, bagaimana proses adat ya? Iya, pengasuhan anak Pengasuhan perempuan anak Gorontalo di perempuan. masa lalu itu secara kapasitasnya Ibu Fitria sebagai tokoh agama itu seperti apa Bu Fitria? Ya, kalau khususnya di Gorontalo, kalau di Gorontalo itu
Saya melihat bahwa, dan saya mengalami sendiri bahwa memang karena kebetulan saya sendiri itu 3 bersaudara perempuan 3-tiganya, jadi memang istilahnya overprotective ya. Jadi orang tua itu pokoknya memprotek, mengawasi, Kayak seperti menjaga telur ya. Menjaga telur, Iya, pokoknya kemana-mana. Tetapi tidak semata-mata segala sesuatu tindak tanduk kita dilarang, tapi tetap ada kepercayaan. Cuman memang kalau dalam Islam itu sendiri, sebenarnya tahapan perkembangan anak kan biasanya saya melihat dari Rasulullah itu mendidik anak, misalnya pada anak umur 7 tahun itu diperintahkan untuk sholat. Jadi ini anak laki-laki perempuan masuk ya. Jadi muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkanlah anak-anak kalian itu untuk sholat ketika dia berumur 7 tahun. Jadi anak perempuan dan anak laki-laki itu disuruh perintah untuk sholat kalau sudah umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyrin. Dan ketika anak-anak itu tidak sholat ketika berumur 10 tahun, maka boleh dipukul. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Dipukulnya dengan cara apa? Tergantung psikologi anak. Ada anak-anak yang hanya dilihat begini takut. Ada yang harus harus dengan suara gitu. harus ya. dengan Suara keras. Iya, ini tergantung pola pendidikan orang tua. Kemudian jadi bisa dipukul kalau sudah 10 tahun. Ya, kalau tidak sholat. Dan satu hal lagi, ketika umur 7 tahun itu wafarriqu bainahum fil madaji'. Anak laki-laki dan anak perempuan itu harus pisah tempat tidurnya. Nah, ini dari baik antara anak dengan orang tua maupun saudara laki-laki dan saudara perempuan. Jadi tidak boleh lagi satu kamar sama orang tuanya. Baik. Jadi seperti itu. Iya, terus bagaimana Bu Fitri ya? Kalau tadi kan pengaturan pengasuhan ya pada masa lalu dan kita kaitkan juga dengan yang sekarang ini ya, di era zaman sekarang ini, dari filosofi di balik aturan bahwa anak perempuan itu hanya boleh keluar di rumah, boleh keluar rumah itu pada siang hari. Itu bagaimana filosofinya? Ya, kembali kalau di zamannya Rasulullah itu sebenarnya perempuan sangat dijaga memang, sangat dijaga. Ada satu hadis itu yang membolehkan. Jadi ada 2 hadis sebenarnya, pembolehan perempuan keluar rumah dan pelarangan perempuan keluar rumah. Jadi bolehnya kalau ada muhrimnya, kalau tidak ada muhrimnya tidak boleh. Nah, itu di zamannya Rasulullah. Jadi ini sinkron dengan budayanya kita di Gorontalo ya. Jadi kalau misalnya perempuan itu boleh keluar rumah kalau sudah dianggap aman. Iya, baik. Ya, kita akan lanjutkan ya untuk perbincangan kita di malam hari ini. Menarik nih Ayu ya untuk Iya, topik betul kita. sekali, Tentunya kita akan paham lebih jauh lagi seperti apa dari topik kita untuk malam ini, Memandala Tadulahu. Kita akan kembali untuk Anda tetap di Obrolan Budaya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Masih bersama kami berdua di malam ini khusus di obrolan budaya Momandala Tadulahu, pemantapan syariat bagi remaja Azhar Iya, ya. betul. Masih bersama kedua narasumber kita, ada Ibu Fitria dan juga Ibu Dewi. Saya mau ke Ibu Fitria dulu. Nah ini sebagai pandangan Ibu nih, di dalam religius khususnya khusus dalam memantapkan anak perempuan ya, apalagi untuk zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau anak perempuan zaman dulu ya Ibu Fitria ya, baru dinasehati saja itu sangat mudah, sangat mudah dan kepercayaannya itu tidak disalahgunakan ya. Apalagi seorang ibu mengantarkan sebuah patuhan, sebuah nasihat untuk jangan berbuat sesuatu yang hal yang memang tidak dari batasnya. Nah ini bagaimana dari pandangannya Ibu Fitria dengan kita membandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang, Bu? Apalagi untuk menasehati. Dan tadi saya mendengar bahwa Ibu Fitria bersaudara 3 ya Bu ya. Nah ini bagaimana khusus dalam menasehati adik-adiknya Ibu Fitria atau dalam lingkungannya remaja atau di lingkungan keluarganya besar Ibu Fitria itu bagaimana menurut pandangan Ibu secara religiusnya? Ya, terima kasih. Alhamdulillah kalau dari sisi agama ya, agama kita Islam itu ada hadis yang menarik ya, bisa jadi motivasi nanti ketika ke Azhar jadi orang tua, punya anak perempuan nanti, insya Allah. Insya Allah. Kemudian Kak Ayu juga punya anak perempuan. Jadi ada sebuah kisah seorang wanita yang sudah memiliki anak, dia berjalan. Ini dikisahkan sama Aisyah, istri Rasulullah. Mereka berjalan, jadi posisinya bertiga berjalan mendekati majelis yang ketika saat itu Aisyah duduk dengan teman-teman yang perempuan. Kemudian ini ibu parubaya datang bersama anaknya dalam posisi mengemis lah istilahnya ya. Kemudian Aisyah mengatakan bahwa saya tidak punya apa-apa kecuali ini kurma, ya, sebiji kurma. Kemudian dikasihlah kurma itu kepada perempuan parubaya ini. Nah, kemudian perempuan ini memberikan kurma ini kepada kedua anaknya, jadi dibagi 2 dan dia tidak makan seperti itu. Setelah memberikan kurma itu, wanita parubaya dan anak ini pulang. Kemudian tidak lama Rasulullah datang dan Aisyah menceritakan kisah ini bahwa ada wanita parubaya dan anaknya datang. Kemudian dikasihlah kurma. Kemudian Rasulullah mengatakan, Rasulullah menjawab, kurang lebih jawabnya seperti ini. Apabila ada orang tua yang mendidik 2 anak perempuannya dengan baik, maka ia akan masuk ke dalam surga. Gitu. Di hadis lain juga dikatakan kalau ada orang tua yang bersabar memberi makan, memberi pendidikan, kemudian memberi pakaian kepada anak, maka kelak dia akan bersamaku di surga. Jadi Rasulullah itu sahabat Anas bin Malik itu mengisyaratkan 2 jari. Jadi posisi orang tua yang mendidik anaknya dengan baik, mendidik anak perempuan ya dengan baik itu seperti ini kelak di surga. Jadi berdekatan seperti ini dengan Rasulullah. Ini adalah menandakan bahwa memang betul-betul anak perempuan itu mulia. Dan memang harus dijaga dengan sebaik-baiknya, sebab di peran perempuan itu penting ya, madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anak. Jadi makanya penting ketika misalnya ibu harus punya pendidikan yang baik, karena dia akan mengajarkan kepada anak-anaknya, terutama pendidikan agama. Seperti itu. Dan kalau saya pribadi, saya kan punya anak 3 perempuan. Insya Allah masuk di situ. Ya? Perempuan semua. Masya Allah. Masya Allah, 3-3-nya perempuan ya, semoga bisa. Itu syaratnya cuma 3. Bersabar ketika mendidik, memberi makan, memberi pakaian, sudah. Jadi kalau sudah masuk 3-3-nya itu, insya Allah akan dimasukkan ke surga. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Amin. Dan juga Azhar ya, menarik sekali tadi
pandangan dan juga penjelasan dari Ibu Fitri ya, bagaimana untuk menasehati dan juga mengajarkan anak Ya, remaja tadi ada perempuan. satu hal juga yang disebutkan Ibu Fitri ya, ini bagaimana agama memandang wanita ini sangat mulia di situ ya, dan tentunya harus dijaga sedari dini gitu Ibu Fitri ya. Iya. Nah, kita juga ada istilah di Gorontalo itu sebutannya ngalaa ya Ibu Dewi ya. Ini tentunya ada semacam tugas dari keluarga untuk bisa menjaga terutama kehormatan dari anak perempuan ini ya. Ibu Dewi memandangnya ini dari istilah ngalaa ini seperti apa? Iya. Ya. Ngalaa itu artinya perempuan di Gorontalo itu ketika terjadi misalnya aib dirinya, maka keluarga besar juga akan terkena. Makanya dikatakan ngala, modaha ngala. Berimbas Karena itu kepada keluarga semua itu ya. semua. Jadi bukan Nama hanya keluarga ayah itu dan akan ibu rusak. gitu ya? Iya, tidak. Ya. Jadi marganya dan semua keluarga itu akan imbas. Ya. Ya, jadi makanya perempuan itu harus sangat dijaga karena itu. Rusak satu, seperti yang dikatakan rusak susu sebelanga itu rusak semua. Makanya kan perempuan itu kan ibaratnya itu biji telur yang kalau misalnya pecah itu tidak akan diperbaiki lagi dan dia akan berimbas kemana saja. Ibarat ke telur itu. Itu hal sama halnya dengan perempuan tadulahu. Ketika dia rusak, ya rusak semua keluarga. Makanya peran keluarga ngala ini harus sangat diprioritaskan dalam hal pengawasan seorang tadulah. Gitu. Iya, tentunya ada juga tradisi-tradisi lainnya yang mungkin dari Mohundingo ya dan juga Mopolihu Lolimu gitu ya, Lolimu, iya. Mandi Lemon itu istilahnya Ibu Dewi ya. Ini apakah masih juga tetap relate dengan zaman saat ini ketika masyarakat masih menjalankan tradisi ini? Mungkin makna-makna yang terkandung di dalamnya itu masih ada gitu yang didapat oleh masyarakat. Iya, ya sebetulnya kalau kita saya mengambil penelitian di daerah khususnya di Kabupaten Gorontalo, itu saya temukan proses-proses adat yang dilakukan pada masyarakat pada khususnya masyarakat Tadulahu itu masih dilakukan karena memang masih sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Gorontalo, nilai-nilai lokal. Ya. Kita mulai dari misalnya dari tahap ketika lahir itu anak namanya akikah, karena akikah itu kan 7 hari sampai 40 hari itu dilakukan namanya akikah. Tapi akikah ini dilakukan sama-sama laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian terkadang akikah juga dibarengi dengan hundingo. Hundingo. Hundingo itu adalah gunting rambut. Nah, mungkin di daerah lain ada juga proses mohundingo yang dilakukan pada bayi, karena mohundingo ini kan dilakukan rasa syukur atas kehadiran anak bayi pada keluarga itu. Nah, yang membedakan dengan Gorontalo ada tulisan warisan sastra lisan Gorontalo yang namanya Tinilo Hundingo, yang biasa dinamakan asraka maupun barjanji. Itu biasa dinyanyikan oleh tokoh adat dan tokoh budaya. Nah, selanjutnya pada proses selanjutnya itu ada namanya mongobingo. Itu cubi kodo, ya mohon maaf. Jadi cubi kodo di sini dilakukan pada anak umur 8 bulan sampai 1 tahun. Nah, kenapa dilakukan pada saat itu? Karena ketika pada umur seperti itu masih agak lembek, agak lunak dia, tidak keras. Kalau sudah umur 2 tahun itu pasti akan ada bekasnya dan berdarah nanti ketika dikeluarkan. Takutnya infeksi ya, iya, Bu Dewi infeksi ya. dan lain-lain itu nanti berefek trauma pada anak gadis nanti, dan apalagi sekarang ada beberapa perempuan yang menginginkan bahwa tidak ada lagi tentang
Molubingo. Iya. Tapi itulah tradisi yang telah dilakukan oleh nenek moyang dari turun temurun. Kemudian setelah itu diadakan mandi lemon dan beati. Beati itu ya seperti yang tadi dikatakan itu bagaimana seorang perempuan dibersihkan dulu. Ya tentunya ada simbol-simbol di situ, kayak saya tidak perlu menjelaskan apa-apa simbol yang dipakai. Banyak gitu ya. Dan banyak simbolnya ya dipakai, misalnya duduk di atas cukur kelapa. Ya itu menandakan bahwa cukur kelapa itu kan dipakai di dalam, di dapur. Ini menandakan perempuan memang harus di dapur. Tempatnya di situ. Tempatnya gitu di dapur. Ya. Ya memang kan fenomena seperti itu. Walaupun pada saat sekarang ini perempuan sudah banyak beraktivitas di luar rumah, tetapi pada hakikatnya perempuan itu adalah di dapur. Iya, jangan lupa tetap hakikatnya di dapur Iya, ya, di Bu Tupa. dapur. Iya. Kita ke Ibu Fitria ya. Ibu Fitria, bagaimana peran masyarakat untuk sekitar dan juga tokoh agama khususnya menjaga anak gadis nih, Bu? Peran masyarakat. Iya. sekitar Bagaimana ya. peran masyarakat sekitar dan juga tokoh agama khususnya menjaga anak gadis nih, Bu? Mungkin ada satu kegiatan-kegiatan dikhususkan untuk remaja-remaja perempuan gitu. Kalau sekarang ini kan Atau ada pengkajian. Iya, betul. Kajian muslimah itu banyak sekali. Kalau sekarang ini justru lebih terbuka kajian-kajian terhadap perempuan. Jadi ada kajian khusus muslimah, kajian khusus remaja, bahkan ada kajian khusus anak-anak. Tapi kan dikemas semenarik mungkin supaya tidak membosankan. Itu kemudian kalau di sekolah misalnya ada pembelajaran fikih ketika perempuan haid harus seperti apa, dari mandi sucinya. Kemudian ketika perempuan haid itu misalnya apa yang bisa dilakukan, tidak boleh sembarang dekat-dekat dengan lawan jenis. Nah, itu di sekolah itu sudah sering diajarkan seperti itu. Akan tetapi kalau di masyarakat sekarang ini itu gampang sekali, mudah sekali kita mengakses. Kalau anak-anak sekarang ini luar biasa ya, Gen Z, Gen Alpha ini bahkan mereka kadang sudah punya komunitas sendiri. Bukan cuma ibu-ibu yang punya komunitas, tapi mereka sudah punya komunitas anak-anak keren, misalnya pecinta Quran, pecinta hadis. Itu yang perlu kita lakukan oleh masyarakat, itu kita support. Yang pertama itu tugas kita dengarkan. Kalau dulu itu mungkin orang tua kita zaman dahulu itu banyak sekali nasihatnya. Jadi kita dinasihati duduk diam, pokoknya sampai mama itu puas, sampai papa puas bicara, kita duduk diam. Tapi zaman sekarang tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus dengar. Mama, anak saya itu pengalaman 3 kan perempuan. Ketika mereka pulang dari sekolah atau beraktivitas yang tidak sama-sama dengan saya, mama tahu. Itu kalau sudah mama tahu, masing-masing anak itu 1 jam. Jadi 3 jam saya harus mendengarkan itu ocehannya mereka dari sekolah. Ada temanku jatuh, mama tahu. Ini makanan di sekolah, mama tahu. Itu sebenarnya tinggal itu saja. Jadi kita mulai dari mendengarkan masyarakat juga seperti itu. Jadi kita harus aware. Jadi mereka itu merasa mereka yang paling tahu kayaknya. Gen Z itu karena memang kan terbuka toh. Jadi mereka paling tahu. Pokoknya kita dengarkan saja dulu. Ketika sudah dengarkan, oh iya betul. Iya, ternyata begini. Oh iya. Jadi responnya harus seperti itu. Harus sabar gitu ya. Iya, harus sabar. Pokoknya mendengarkan. Kalau ada yang tidak terlayani itu, sudah selesai, dari situ lagi masalah. Tidak mau makan, tidak mau mandi, langsung tidak mau meraju ya. Iya. 3 anak perempuan berarti 3 jam yang harus disiapkan untuk mendengar. Oke, baik. Oke, Ibu Fitria, terima kasih untuk penjelasannya ya, menarik sekali ya, dan juga khusus untuk Anda di obrolan budaya, saya ingatkan Anda bisa dengarkan di program 4 dan juga di aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa saksikan di RRI Net ya. Kami break sejenak dulu untuk Anda dan tetaplah bersama kami. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya, kita hadir bagi dunia.
bentar Mi. Daerah makanan dari Yordania. Ngapain sih Pi ke gua aja? Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopinya udah banyak. Ini dari mana? Aku di Pro 2. Tapi Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
Terima kasih pendengar Anda masih kembali bersama kami di obrolan budaya malam hari ini. Masih bersama saya Azhar dan saya Ayu Muhammad. Ya, kita masih membahas mengenai Memandala Tadulahu ini, Ayu ya. Iya. Ya, pendengar dan juga pemirsa, di malam hari ini kita masih bersama dengan kedua narasumber. Ada Ibu Dr. Indra Dewi Yusuf ya selaku akademisi dan juga Ibu Fitria Enlaia yang merupakan tokoh agama, dan kita mungkin sudah sampai di akhir acara ya. Azhar ya. Iya betul. Kita sudah di penghujung. Banyak yang sudah kita bahas bersama kedua narasumber, dan mungkin kita akan minta closing statementnya di malam ini mengenai pembahasan yang sudah kita bahas tadi. Kita mulai dari Ibu Dewi dulu. Silakan Ibu Dewi. Ya, silakan. Terima kasih Mas Ajar, Bu Ayu. Iya. Jadi marilah kita sama-sama menjaga warisan budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Kalaupun toh termasuk hal-hal yang di luar dari kendali kita, itu lain persoalan, tapi marilah kita tetap, kalau memang itu adalah hal yang baik kita lakukan, kalau yang tidak baik kita tinggalkan. Ya. Itu saja. Baik. Dari Khususnya saya. Mungkin lebih ke anak-anak perempuan ini, Iya, mungkin ya, pesan perempuan. Ibu Dewi sendiri seperti Iya. apa? Iya. Kalau perempuan di Gorontalo, marilah kita sama-sama menjaga diri kita. Ya, jangan sampai kita akan menghancurkan nama keluarga besar kita, ngalah kita, hanya karena kita berbuat yang tidak baik, menjaga diri kita, karena yang utama adalah kehormatan. Perempuan itu kan karena kehormatannya. Kalau tidak lagi ada kehormatan, tidak ada nilai lagi, tidak bernilai dia. Ibaratnya perempuan itu adalah intan permata yang akan sulit didapatkan, walaupun kita mungkin akan cari di gunung dan sebagainya, itu kita tidak akan mudah mendapatkan yang namanya intan permata. Beda kalau batu yang biasanya kita dapatkan di tempat yang gampang kita dapat, tapi kalau intan permata sangat sulit. Itu ibaratnya bagi perempuan. Jadi sekali kita melakukan kesalahan akan fatal akibatnya bagi seluruh ngala'a yang keluarga yang akan kita hadapi. Gitu. Baik. Ya, luar biasa ya penjelasan dari Ibu Dewi, dan saya ke Ibu Fitria nih Bu. Closing statement juga, pesan juga, nasihat khususnya di remaja kita sekarang nih, Bu Fitria. Alhamdulillah, terima kasih. Saya berpesan buat anak-anakku sekalian, karena saya, Masya Allah, saya sudah jadi ibu dan juga orang tua. Bukan hanya anak-anak, tapi juga pesannya buat orang tua. Yang pertama kepada orang tua, bahwa memiliki anak itu adalah sebuah amanah yang luar biasa, sebuah tanggung jawab yang pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Orang tuanya lah yang akan menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani atau Majusi, itu hadis. Jadi mau jadi baik atau tidak, nilai-nilai Islamnya tertanam dengan baik atau tidak, itu tergantung orang tuanya. Kemudian kepada anak-anakku sekalian, sebenarnya yang harus anak-anakku ingat bahwa adab itu kepada orang tua itu adalah pokok utama ketika anak-anakku menjalankan kehidupan. Ketika adab itu sudah tidak dilaksanakan, sudah tidak dihiraukan lagi, maka sesungguhnya itu yang akan menjerumuskan kita. Sudah kita langkahi adab dan adat ya. Jadi kalau di Gorontalo itu adat, kalau di bahasa agama adat, adabnya. Kalau adab-adabnya itu sudah tidak ada lagi, maka hancurlah kita. Terutama perempuan itu. Jadi ada tata keramahnya. Seperti itu. Saya kira. Dan juga Azhar ya, bagaimana nantinya ke depan, insya Allah kalau diberikan rezeki anak perempuan, Azhar maupun saya ya, dengan diskusi kita, apalagi di obrolan budaya ini, bisa kita memaknai lagi, kita ajarkan lagi kepada generasi-generasi mendatang ya. Iya, tentunya dari perbincangan kita malam ini juga kita belajar ya, ayo bahwa Memandala Tadulahu ini bukan sekedar tradisi juga, tapi ini semacam
macam nilai gitu yang ada di Gorontalo yang berdasarkan juga warisan adat, agama dan juga kearifan lokal Ibu Dewi ya. Ya, dan juga terima kasih kita ucapkan kepada kedua narasumber kita ya di malam hari ini. Ada Ibu Dewi, Ibu Fitria yang sudah meluangkan waktunya dan juga obrolan budaya sekali lagi ya untuk Anda sahabat budaya Pro 4 di seluruh Nusantara ya. Anda bisa mendengarkan ya di seluruh Pro 4 di aplikasi RRI Digital dan juga bisa menyaksikan di RRI Net ya. Semoga juga obrolan kita malam ini ya Azhar ya bisa menjadi inspirasi ya terutama bagi para orang tua ya untuk mendidik ya generasi muda untuk terus lagi merawat dan juga nilai-nilai leluhur kita menjadi warisan budaya kita bersama. Betul sekali. Dan akhirnya saya Azhar Yusuf dan saya Ayu Muhammad. Kita pamit untuk obrolan budaya malam hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun dalolibu pilotu tua olahu libu ilok ponu dilata oli patau lipu londalo petoa bilandalo wa umalo pololo motola londalo lipu toliangu dilata oli patau detunggu loma tewau lipu londalo tetua bilandalo wa umalo pololo motola londalo
loma tolau lipu toli angu dilata oli patau de tunggu loma tewau dilata oli patau de tunggu lo mate Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Di gelombang semesta, kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya